garis edar yang telah ditetapkan oleh Allah. Garis edar itu dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan falak. Falaki yasbahun. Ilmu yang mempelajari tentang peredaran benda-benda di ruang angkasa dinamakan ilmu falak atau astronomi. Sehingga di dalam Al-Qur'an ada surat bulan namanya surat Al-Qamar, surat yang ke-54. Ada lagi surat matahari, surat As-Sams, surat yang ke-81. Ada surat bintang, yakni dalam surat yang ke-53, An-Najmu wan Najmi idza hawa. Banyak ayat Al-Qur'anul Karim bercerita tentang ruang angkasa. Kemudian di dalam ayat lain dinyatakan surat Fussilat ayat yang ke-53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Dan kamu akan diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kekuasaannya kepadamu di langit, di ruang angkasa, juga ada di dalam dirimu, agar kamu mengetahui, menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang bercerita tentang sains, ilmu pengetahuan duniawi. Nah, kemudian kalau di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis nomor 2377. Di dalam hadis itu dikatakan kullu bani Adam, setiap anak Adam itu diberikan oleh Allah 360 sendi. Nah, para ilmu kedokteran lama memikirkannya ini betul atau tidak. Sekarang telah diuji orang, dicoba, dihitung. Betulkah setiap anak Adam itu ada sendi-sendi di tulang belulangnya? Apakah benar jumlahnya 360 sendi? Ternyata benar. Satu tulang belakang jumlahnya 147 sendi. Tulang dada 24 sendi. Tulang bagian atas 86 sendi. Tulang bagian bawah 92 sendi. Tulang bagian dalam terdapat 11 sendi. Jumlahnya 360 sendi. Masya Allah. Gara-gara hadis ini ada orang yang jadi mu'allam, masuk Islam. Kenapa? Karena dalam hadis ini setelah disebutkan 360 sendi, diperiksa di laboratorium, ternyata benar. Ayat-ayat Al-Quran tadi tentang astronomi dipelajari pula, ternyata benar. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, semakin terkuatlah ilmu pengetahuan. Semakin banyak orang-orang non-muslim jatuh hati kepada Islam hanya gara-gara mempelajari ayat-ayat ilmiah duniawi yang terdapat dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi. Seorang pakar Jerman tentang racun serangga masuk Islam gara-gara meneliti hadis Nabi yang menyatakan kalau air dimasuki oleh lalat di dalam gelas, tidak ada air lain lagi, boleh kamu minum dengan cara lalat tadi ditenggelamkan seluruhnya ke dalam air itu. Kalau air banyak ya dibuang saja. Tapi kalau tidak ada air lagi, kita memerlukan itu, tenggelamkan di sebelah kanan sayap lalat itu. Karena di sebelah sayap kirinya ada racun dan sebelah sayap kanannya obat bagi racun yang dibawa oleh lalat itu sendiri. Ditelitilah sayap lalat yang sebelah kanan, ternyata memang terdapat obat penawar racun yang terdapat di sayap sebelah kirinya. Akhirnya ahli tentang serangga, ahli tentang racun serangga di Jerman, dia masuk Islam hanya gara-gara satu hadis itu. Nah, masih banyak lagi. Kalau di Perancis masuk Islam gara-gara meneliti tentang anatomi tubuh manusia, misalnya Maurice Bucaille tentang laut, Robert Castiel tentang astronomi,
ada namanya Immanuel Kant, ada lagi yang namanya Laplace. Banyak ilmuwan-ilmuwan barat melalui ilmu-ilmu duniawi dia mempelajari dasarnya di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, apalagi ilmu duniawi yang terkait dengan ukhrawi, terkait dengan akhirat. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 dinyatakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang akan membahagiakan kamu untuk hari akhirat dengan tidak melupakan kebahagiaanmu di dunia, supaya sejalan kita bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, ilmu-ilmu dalam bidang sosial, dalam bidang sosiologi, psikologi, banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim yang menyebabkan psikolog, ilmu kedokteran, orang-orang yang ahli dalam bidang kesehatan, banyak sekali yang masuk Islam, termasuk meneliti tentang puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa Senin Kamis yang kita lakukan. Sekarang orang-orang barat banyak mengamalkan puasa Senin Kamis karena ada suatu penelitian mengatakan kita harus mengosongkan perut kita paling kurang 4 hari dalam 1 bulan, yang baiknya 8 hari. Nah, kalau 8 hari dalam 1 bulan, Senin Kamis, itu sudah jadi 8 hari. Masya Allah. Dalam penelitian itu tidak disebutnya hari-hari apa, tapi umat Islam telah menetapkan Senin Kamis itu sebagai hari mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada pula yang mengamalkan puasa Daud. Puasa Nabi Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Ternyata puasa-puasa yang disebutkan itu tadi semuanya besar manfaatnya secara psikologis, juga besar manfaatnya secara ilmu kesehatan yang telah dipelajari orang di dunia barat, dan itu sudah menjadi amalan di dunia Islam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam bidang politik, dalam bidang sosial, ini diperingatkan dalam hadis. Apa yang terjadi dalam politik? Dalam hadis ada dikatakan sanawatul khadda'an. Ada nanti tahun-tahun dalam bidang politik yang penuh dengan kegalauan, politik galau. Yang pertama pada politik galau itu yusaddiqu fihal kadzib. Pada saat itu nanti kata Rasulullah, orang-orang yang benar dianggap dusta. Benar dia, jujur dia disingkirkan orang. Kenapa?